Oke, Bismillah, ini video kedua lanjutannya. Nah, jadi ini si bootstrapnya kan masih error. Terus juga ini buat bootstrap yang ini itu template-nya kayak complicated gitu loh. Jadi kayak susah juga. Terus ini juga error. Jadi mending kita ganti aja. Kita ganti. Aduh, maaf. Kita ke W3. Nah, yang ini. Bukan grid tapi bukan. Coba masuk dulu. Nah, ini kan grid. Ini kita bukan yang grid. Ini kita ke how to. Mana how to? Nah, yang ini. Terus sidebar. Nah, responsive sidebar. Nah, ini guys. Kita salah, bukan itu yang di scroll. Ini. Nah, ini create a responsive sidebar. Ini yang pertama. Nih, ini lebih simpel daripada yang tadi, dan yang tadi karena error juga, jadi ya udah nggak usah. Ganti-ganti. Ini bisa kita coba sendiri, try it. Nah, yang kayak gini. Oke, sebentar guys. Oke, sekarang kita balik lagi yang ke sini. Ini kita copy yang bagian example ini, yang sidebarnya. Copy, terus kita bawa ke HTML kita. HTML lagi. VS Code. Nah, ini kan row pertama. Sekarang bakal nambah row kedua. Bikin div row. Oh, ini bikin div row-nya di ini ya, di dalam kontainer. Nih lihat div-nya. Nah, di sini berarti di bawahnya. Enter. Terus pakai ini juga. Kita copy, taruh di bawah. Oh, enggak gini. Salah. Nah, ini apa sih, kenapa? Aduh. Oke. Terus ini buat si div call-nya jangan lupa dikasih penutupnya. Ini tinggal di Ctrl C. Nah, udah ada. Ini pembuka. Aduh. Ini pembukanya. Terus ini penutupnya.
Terus sidebar yang tadi, yang ini kita taruh di dalam sini. Nah, karena ini sidebar 12 kan ini bakal ngefullin layar. Jadi ini kita pakainya 3 aja karena ini cuman bagian samping yang kecil. Nah, sekarang ini si kontennya, ini kan sidebar sama konten kan ada di dalam satu div yang sama, div call. Nah, sekarang ini si kontennya kita cut, kita bakal bikin div yang berbeda. Nah, ini div call md3, sekarang bikin baru. Call md9. Nah, terus si kontennya dipaste di sini. Nah, ini sekarang si titiknya kita ganti jadi tes buat ngetes, buat lihat hasilnya. Nah, terus di sini kan ini ada si CSS-nya. Ini di copy dari titik sidebar sampai bawah. Kita copy CSS-nya, terus kita taruh di atas sini. Di atas head. Ini penutup head. Nah, tapi sebelumnya ini kan ini title ini kita ganti jadi Student Management System. Student Management System. Oke. Terus di sini di bawah kita ketik style. Nah, terus di dalam style ini kita paste CSS yang tadi. Nah, udah, sekarang coba kita lihat hasilnya, outputnya di sini. Di reload dulu. Nah, hasilnya jadi kayak gini. Ini tes tadi yang buat konten, berarti
Yang putih-putih ini kontennya. Nah, yang ini itu sidebarnya. Nah, ini harusnya kalau diklik pindah halaman. Ini kita di bagian bawahnya. Di bagian kontennya kita panggil yield. Yield content. Nah, setelah ini di resource ini kan ada view. Nah, di view ini kita bikin satu folder baru, new folder, namanya student. Nah, di dalam student ini kita bikin new folder, namanya create.blade.php. Terus bikin lagi apa sih? Terus setelah itu kita bikin file show.blade.php. Terus tambah lagi, ini editornya kita tutup. Yang ini namanya edit.blade.php. Sama satu lagi, yang tadi belum ke itu, edit.blade.php. Bentar. Terus tambah satu lagi namanya index. Blade. Enter. Nah, ini di sidebarnya kan ini ada tulisan home, news, contact, about. Nah, di sini bakal kita ganti ini kayak yang student, teacher gitu. Jadi nanti kalau misalkan diklik, kontennya berubah sesuai judul sidebarnya. Nah, pertama kita ganti dulu judul sidebarnya. Itu ada di layout. Nah, ini kan ada home, terus news. Nah, news ini kita rubah. Kita rubah jadi student. Ini student, terus di bawahnya berarti ini teacher. Terus bagian about kita rubah. Kita rubah jadi enrollment. Nah,
ini si teacher kita duplicate aja, alt shift down, kita ganti, terus tulisannya kita ganti jadi course. Terus si enrollment juga ini kita duplikat, kita ganti tulisannya jadi payment. Nah, kalau udah sekarang jangan lupa di save, terus balik lagi ke Chrome, di reload. Nah, sudah berubah, udah ada student, teacher, course, enrollment, sama ada payment. Nah, yang pertama kita bakal ngedesain si konten yang ada di dalam studentnya. Ini nanti isinya nama student, terus nomor student, yang kayak gitu. Nah, sekarang, oh bukan yang ini. Nih, tadi kan kita udah bikin yang ini, terus sekarang kita nge-set up si SMPP-nya buat naruh database-nya. Ini tadi aku udah buka, cuman belum aku nyalain. Nah, sekarang kita nyalain SMPP-nya. Oke, udah nyala. Terus sekarang kita buka localhost. Ini kita tutup aja. Localhost phpMyAdmin. Ini maaf sinyalnya lama. Oke, sudah di localhost. Nah, di sini kita bakal bikin database baru. Klik new. Terus ini kita bikin nama database-nya. Namanya kita bikin db student ms. Enggak lah, udah kita kecil aja semuanya, ms. Jadi db student ms itu manajemen sistem. Oke. Terus
Setelah itu klik create. Oke, berarti database berhasil dibuat. Nah, ini DB student MS. Nah, terus ini namanya, aduh, copy. Cara yang aku copy apa ya? Nggak tahu. Habis itu kita balik ke VS Code. Terus kita buka INC. Nah, terus kita masuk ke sini, yang ini. Nah, ini DB database itu nama database kita. Kan pakai Laravel, tapi kan tadi ini connectionnya pakai MySQL, betul. Terus di MySQL, di PHP admin, kita bikin apa nama database-nya? Ditaruh di sini, Laravelnya dirubah. Jadi, yang tadi, hehe, salah. Tadi apa namanya? Di sini rubah berarti jadi DB dan MS. Harus sama yang ada di database ini ya, DB dan MS. Nah, ini ini ada password kalau misalkan PHP admin kalian pakai password, taruh di sini passwordnya. Aku nggak pakai jadi yang nggak usah. Oke, sekarang kita masuk ke migration part. Ini kita buka new terminal, ini klik aja si plus ini. Nah, kita lihat, ini kan ada tata caranya tadi. Bukan, yang ini maksudnya. Ini kan gini udah kita rubah. Nah, ini kita create migration. Nah, ini yang bakal pertama kita bikin itu PHP Artisan Make Migration, create. Ini nama table yang mau kita buat, namanya apa. Buat tabelnya. Nah, kita kan tadi tabelnya berarti bakal ada student, teacher, course, enrollment, payment. Nah, yang pertama kita bakal bikin table studentnya dulu. Terus ini penamaannya plural, pakai S di belakangnya, memang kayak gitu penamaannya. Nah, sekarang ini tinggal di copy aja. Nih, copy. Terus kita balik ke VS Code. Terus langsung dipaste di terminal. Nah, terus enter. Nah, sekarang migrationnya udah dibuat successful ya.
Nah, buat lihat hasilnya, kita buka database, terus ada migration. Nah, di sini ada create student table. Nah, terus di dalam student table ini udah ada isinya. Ini isinya masih yang dasarnya aja. Ini tabelnya ID sama ini. Nanti tabelnya mau kita isi field apa aja, isinya di sini. Nah, terus setelah jadi ininya, kan bikin migration pakai ini, hasil nanti bakal kayak gini hasilnya. Terus di dalam migrationnya bentuknya bakal kayak gini. Nah, setelah itu tabelnya kan cuma baru ada ini. Nah, kita bakal nambah bikin 3 ini. Ini tinggal kita copy aja tiga-tiganya. Kita bawa balik ke sini. Ini aku tutup ya. Terus kita copy di sini. Nah, ini kan ada undefined constant name, address, mobile. Nah, ini jangan pakai petik yang kayak gini. Pakai petik satu yang biasa aja. Kita rubah. Oke. Ini biar nggak ada gap, dihapus aja. Oke, udah selesai. Nah, terus kalau misalkan mau tambah lagi nih tinggal di copy atau tinggal di duplicate aja. Aku duplicate aja, Alt Shift down. Ini jadi bisa terserah kalian mau nambah nih fieldnya apa aja. Misal aku tambah lagi age, udah gitu. Sebenarnya tinggal di copy paste aja sih, ini tinggal ganti di dalamnya namanya, nama tabelnya apa. Ini misal aku ganti juga jadi aku bikin kontak person. Contact person. Nah, tapi ini aku nggak bakal pakai ini ya. Dihapus aja. Ini cuma contoh aja kalau mau nambah tadi. Yang kita keep cuma 3 kolom ini aja. Name, address, sama mobile.
Nah, ini jangan lupa di save semuanya. Habis itu, setelah itu kita migrate. Nah, ini kita ketik php artisan migrate, enter. Nah, migrate itu jadi seperti yang kita lihat di sini, dia nge-prepare database, terus bikin create migration table. Nah, terus dia bikin table deh di dalam database-nya. Nah, sekarang kita bisa ngelihat di dalam localhost-nya. Di reload dulu. Nah, sekarang di dalam DB student kita udah ada banyak file-file. Ada student tadi yang baru kita bikin. Nah, di table student ini ada fieldnya name, address, mobile yang tadi baru buat kita bikin. Sebentar dulu. Oke, ini berarti sudah berhasil bikin table sama field-field di dalamnya. Nah, sekarang kita bakal lanjut buat bikin controller. Controller itu sesuatu yang penting buat project kita. Ini lihat di sini. Ini tadi kan udah. Terus ini udah bikin, terus udah dimigrate juga. Nah, sekarang create controller. Nah, what is resource controller? This is used to implement the CRUD operation easy way using the keyword resource. Ya, gitu-gitu. Nah, ini yang ini. Nah, ini controller itu buat masing-masing table. Jadi kalau misalkan student berarti kalau tabelnya student berarti bikinnya student controller. Terus kalau enrollment berarti enrollment controller, feature controller. Nah, yang kayak gitu-gitu. Nah, udah sekarang tinggal di copy, terus balik ke sini, terus kita paste langsung, enter. Oke, ini udah berhasil. Nah, sekarang buat lihat hasilnya kita ke add, terus kita buka HTTP, terus lihat controller. Nah, ada student controller. Ini diklik aja. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini ini terminalnya dikecilin dulu. Nah, di dalam student controller ini udah ada public function, isinya buat yang index, create, store, show, edit, update, sama destroy. Destroy itu hapus. Jadi ada total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Nah, controller udah selesai. Sekarang kita lanjut buat create model. Create model ini pakai PHP Artisan Make Model Student per tabel. Per tabel punya modelnya masing-masing. Terus ini tinggal copy, balik ke terminal, enter. Nah, sekarang ini model student created successful. Nah, ini buat lihat modelnya ada di sini. Masih di dalam app, ada model, buka. Nah, ada model student PFP. Klik. Nah, ini sih dari model. Model. Setelah itu, kita isi kolomnya. Nah, ini tinggal kita copy aja bagian ini. Kita copy, terus kita taruh di sini. Paste. Nah, ini si protect ini dia nge-mention nama tabelnya. Nama tabel kita apa tadi? Ini kan kontak. Nah, sebelumnya coba kita lihat di localhost. Tabel kita apa tadi namanya? Ini students. Berarti kita ganti namanya jadi students. Saya nggak usah. Nah, students. Terus primary-nya ID, primary key-nya ID. Terus dia tabelnya si field-nya ada name, address, sama mobile. Nah, coba lihat. Ada name, address, sama mobile. Udah betul. Sebentar guys. Nah, sekarang kita ke student controller. Ini di sini. Ini kita lihat dari di sini di controller. Mana ya? Nggak ada.
Nah, ini student controller yang ini ada use app modal student. Nah, ini maksudnya itu app modal student itu karena si student itu ada di dalam modal, nah modal itu ada di dalam app. Ini kita copy aja, terus kita taruh di bawah ini. Salah. Yang ini. Nah, setelah itu kita bikin view-nya. Nah, yang ini nah ini pokoknya kita pakai semuanya, jadi kita copy aja langsung semuanya, copy, terus kita pindahin, langsung kita paste di sini. Nah, ini si Illuminate HTTP request sudah ada, jadi kita hapus aja karena di sini nggak bisa duplicate. Nah, udah. Setelah itu kita ke index function. Ini kita lihat di sini, di index function itu ada view, edit view, Ctrl C, terus ditaruh di sini. Jangan lupa kasih titik kayak yang di contoh tadi, terus paste view. Nah, ini si view ini. Si view ini balik ke si Illuminate view yang itu. Oke. Mungkin segini aja dulu buat video kali ini. Bakal lanjut lagi di video ketiga. Oke, terima kasih.